sebuah desa terpencil hiduplah janda kaya yang pelit dan lama. Kakek itu pun bangkit dan menahan rasa sakit dan meraih tongkatnya dan menancapkannya ke tanah. Saya akan menceritakan tentang asal mula ikan duyung. Pada hari itu di Sulawesi Tengah ada seorang ayah, ibu, dan ketiga anaknya. Hidup sepasang suami istri yang bekerja keras. Sang suami pun bekerja di kebun. Di sini saya akan menceritakan tentang asal mula Bosudiodu itu Lailote. Alkisah di Gorontalo, hiduplah sepasang suami dan istri. Lahilote, sang suami bekerja menggarap kebun dan istrinya Boilote menumbuk padi. Tidak berpikir panjang, Boilote langsung memakai sayap tersebut dan kembali ke kahyangan. Berita tentang uban ambul Lahilote telah tercium oleh penduduk kahyangan. Mereka meminta agar Lahilote kembali ke bumi. Di sini saya akan menceritakan cerita Sang Kabelah yang cerita rakyat yang berasal dari Lampung. Karena doa mereka yang sangat tulus, mereka pun dikaruniai seorang anak. Tetapi tubuhnya hanya sebelah. Kabelah bertanya, "Apakah kamu tahu Tuhan di mana?" Kabelah berkata, Saya tidak memiliki barang berharga. Badan saya saja hanya sebelah." Dahulu kala ada seorang putri nan jelita yang bernama Dewi Samalangit. Ia adalah putri salah satu raja dari Kelanaki dari Kediri. Ini bukan pertama kalinya aku gagal bermain. Apakah kamu punya acara bersama teman-temanmu, Nak? Putri Dimas Bangesu diasingkan ke hutan belantaran, ditemani seekor harimau dan sepasang kera. Sebenarnya saat diasingkan, Putri Dimas Bangesu tengah mengandung. Akan tetapi Raja Kromo Ratu Agung tidak mengetahui. Setelah beberapa bulan, lahirlah anak laki-laki tampan dan sehat. Sang permaisuri memberinya nama Bujang Awang Tatuang. Keluarga itu mempunyai anak bernama Bawang Putih. Bawang Putih terkenal dengan kesopanannya, kecantikannya, dan keharmonisannya. Bawang Merah tidak membantu sama sekali. Dia hanya bermalas-malasan di rumah nenek itu. Ternyata labu tersebut berisi hewan-hewan berbisa seperti ular, kalajengking, dan sebagainya. Ada ramuan yang bisa menyembuhkannya, yaitu ramuan bara kait. Bara kait itu berada di puncak dan dihuni oleh ular mistis. Ular mistis itu bernama ular nardum. "Tolong, berilah saya sebutir bara kait untuk mengobati ibu saya." Tentang cerita rakyat yang berasal dari Bangka Belitung yang berjudul Si Kelingking. Alkisah. Mereka sangat kaget karena anaknya hanya sebesar kelingking. Mereka sangat menyayangi si kelingking. Ayah mengarahkan pohon itu ke tempat ke arah si kelingking itu berdiri. Ayah, pohon ini mau ditaruh di mana?" kata si kelingking. Mereka pun sangat kaget dan bertanya-tanya mengapa anaknya bisa kembali pulang. Hikmah yang terdapat dari cerita tersebut yaitu kita harus selalu berdoa kepada Tuhan dan berbakti kepada kedua orang tua. Dewi Sekartaji tiba di sebuah desa. Dia menyamar sebagai gadis kampung dan tinggal di rumah janda kaya yang bernama Nyai Intan. Andanya luhur mengamati keliling dan memilihnya sebagai permaisuri. Pelayan yang jujur. Di suatu daerah, tepatnya di daerah Sulawesi, terdapat seorang pemuda yang bernama Sinar Laki. Dia hidup dengan pelayannya yang bernama Limbar. Limbar, sepertinya hewan di sini sedang istirahat. Iya, Tuan, karena di sini tidak ada satupun hewan yang muncul.
betul. Maaf Tuan, saya tidak menemukan daging yang dimaksud Tuan. Bukannya menerima kenyataan, si sinar laki malah menuduh dan memarahi si limbat. Akhirnya sudah tidak ada lagi pertengkaran antara sinar laki dan limbat. Pesan moral yang dapat diambil dari pelayan yang jujur adalah janganlah engkau menuduh jika engkau tidak memiliki bukti. Dan jika engkau jujur, maka katakanlah yang sebenarnya. Tidak perlu takut ya teman-teman. Dahulu kala di tanah Betawi terdapat pangeran yang bernama Geder atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Condet. Ternyata pemuda tersebut bertujuan untuk ingin melamar putri dari Pangeran Condet, yaitu Putri Maimunah. Setelah rakyat melalui kekejaman dan perjuangan yang sudah dilalui, akhirnya tanah Condet pun berhasil menjadi milik rakyat kembali. Saya akan menceritakan cerita yang berjudul tentang si bunga yang naik. Ujang adalah anak kesayangan dari suami istri miskin yang tinggal di pedalaman Riau. Orang tuanya ingin Ujang tumbuh menjadi anak yang soleh dan benar. Ujang tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas dan lincah. Orang tuanya bangga dan bahagia melihatnya. Tentang Putri Janjung Dwi. Cerita tersebut berasal dari Kalimantan Timur. Suatu perjalanan, Raja Tua melihat ada bayi perempuan yang sedang terapung di atas sungai, tepat di atas bukit. Bayi itu berbicara, aku ingin dibuatkan selimut yang sudah selesai ditenun dalam waktu setengah hari. Bayi ini akan diberi nama Putri Janjung Dwi. Tepat di atas bukit. Sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Dahulu kala di pinggir Danau Kerinci ada sebuah desa yang bernama Sandaran Aku. Tanpa disadari, anak laki-laki itu pun terbawa oleh arus danau hingga ke Jambi. Beruntungnya anak itu diasuh oleh Raja Jambi. Saat Muhammad Amin dewasa, ia pergi untuk melihat keindahan alam. Hatinya pun tertambat pada tanah Kerinci yang pemandangannya indah. Muhammad Amin pun mendapatkan gelar Raja Tiangso. Gelar ini berarti pemimpin agama yang pertama kali mengesahkan Tuhan di lingkungan negeri Sungai Tenang. Hidup memang harus rukun, maka dengan hidup rukun kita hidup akan selalu tenang. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kabayan, tolong ambilkan nangka, pilihkan yang sudah tua buahnya ya. Minta bantuannya Kabayan. Tak lama kemudian, Kabayan menemukan satu buah nangka yang sudah tua dan besar. Sia, nangka ini sudah bisa dibawa nak. Bagaimana atuh? Susah. Aduh, saya teh bingung. Nangka, kamu teh pulang duluan aja ya. Kamu kan sudah besar. Dan kamu ini bagaimana? Nggak ada ceritanya Rangga bisa pulang sendiri. Ah, yang bodoh mana nanya? Sudah besar nggak tahu jalan pulang sendiri. Kata kau beli gitar. Tak habis beli kapan-kapan. Jika kalian ingin gitar, maka belajarlah teman-teman. Sayembara diadakan oleh Raja Majapahit yang bernama Raja Brawijaya. Sayembara diselenggarakan untuk mencari calon suami bagi putrinya. Menjelang sore, datanglah seorang pemuda yang bernama Lembu Sora. Putri Pusparini tak kuasa menahan tangisnya. Ia tidak mau bersuamikan dengan manusia berkepala lembu. Ia ingin dibuatkan sumur di puncak Gunung Kelut dengan waktu semalam. Raja Brawijaya membantu putrinya dengan memerintahkan pengawalnya untuk menimbun sumur.
Tiba-tiba terdengarlah suara lembu Sora menyampaikan sumpahnya. Ia bersumpah setiap 2 minggu akan merusak kekuasaan kerajaan. Wilayah tersebut yaitu Kediri, Blitar, dan Tulung Agung. Dalam sekejap, Cadara dapat melumpuhkan rusa itu dengan pedangnya. Pada akhirnya, Cadara memenangkan pertarungan itu bersama teman-temannya. Panglima Nire semakin bangga dengan kehebatan anaknya saat diceritakan oleh teman-temannya. Hikmah dari cerita ini adalah kita tak pantang menyerah dan juga harus percaya diri dalam hal apapun yang kita lakukan. Naik kereta ke Surabaya. Berangkatnya hari Minggu. Demikian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alisa di Jawa Barat hidup seorang petani kaya. Dia itu bersama anak lakinya di desa. Anak laki itu bernama Tetep. Waktu kegaduhan, ada seorang nenek yang meminta sedekah makanan kepada tak pinggir. Samaan pancaran air itu semakin deras hingga banjir besar. Dan banjir itu pun menenggelamkan Pak Pinggir dan harganya. Desa itu pun dinamai Desa Anjuran. Dan berkembang menjadi kota yang bernama Kota Cianjur. Hikmah dari cerita ini adalah kita tidak boleh pelit kepada sesama makhluk hidup. Pergi ke pasar membeli jambu. Mulanya membeli buah naga. Halo teman-temanku, bolehkah saya mulai bercerita? Boleh. Nyabu dan mulai cerita rakyat dari Kalimantan Timur. Mereka pun pergi menggunakan cuwo atau kapak. Sesampainya di kampung Nyapon. Kampung ini diberi nama Nyapu. Hikmah dari cerita tersebut adalah menjadi orang yang rela berkorban dan pantang menyerah. Jalan-jalan ke rumahnya Jihan. Putranya membawa buah duku. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan cerita dariku. Teman-teman dari Burora, kali ini saya akan menceritakan cerita rakyat dari Kalimantan Tengah. Buah kelengkeng, buah pepaya. Ambilnya menggunakan garam. Kali ini saya akan cerita. Tolong dengarkan dulu ya. Ia pun berangkat. 1 bulan pelayaran, sang alam telah sampai di sebuah desa kecil yang dipimpin oleh seorang putri bernama Antabua. Karena ia cantik, selain cantik, ia juga santun. Pada boleh ibunya dewek, berorok. Ya jelas ora? Jelas. Suatu hari, sang alam mengajak istrinya menaiki kapal untuk pergi ke desa saya. Di perjalanan, mereka singgah di sebuah tebing. Anak buah diserang oleh Ambedanum. Ambedanum yang licik mengubah dirinya menjadi anak buah. Pulang dari rumah anak buah, sang alam membuang Ambedanum ke sungai. Hikmah dari cerita tersebut adalah kita sebagai manusia tidak boleh pantang menyerah dalam menjalani hidup. Dari Jakarta ke Kota Medan. Perginya naik pesawat. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga ceritaku bermanfaat. Si Pitung adalah pemuda dari Rawabulang. Ia rajin mengaji dan berguru kepada Haji Naipin. Si Pitung yang melihat langsung membuat rencana untuk merampok penguasa itu. Hasil rampokannya akan ia bagikan kepada rakyat miskin. Mereka ingin menangkap si Pitung, namun terus-menerus gagal dan Pitung terus-menerus
Pada suatu hari, Komponi menyergap tempat persembunyian si Pitung. Si Pitung dilemparkan telur busuk dan ditembaknya, sehingga si Pitung tewas. Namun demikian, si Pitung tetap menjadi pahlawan kebangsaan masyarakat Jakarta. Saya akan menceritakan cerita rakyat dari Kalimantan Barat yang berjudul Asal Mula Gurulai. Ibu merupakan putri yang paling istimewa. Selain satu cerita, rupanya perlakuan sang ayah kepada si bungsu membuat keenam kakaknya iri hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menceritakan bahwa ketika dahulu kala ada seorang ratu cantik bernama. Saya akan menceritakan cerita legenda Rasirin Bonet. Dengan air mata yang menetes, Barawai pun membawa Rasirin Bonet ke hutan. Ibunya pun berpesan. Berbaju baik-baik, nak. Suatu saat pasti Tuhan selalu akan melindungi. Oi, siapa kau anak manusia? Bawalah istrinya, di suatu saat pasti kau akan membutuhkan. Aku ingin makan. Aku ingin satu anak perempuan. Wahai istri, inilah kamu. Hanaga tiba-tiba tewas di tempat lalu menghilang.